Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, setelah ramai di media bahwa vonis banding Nikita Mirjani bertambah, Nikita Mirjani bereaksi. Ya, Nikita Mirjani marah, Nikita Mirjani ya pokoknya nggak puas gitu ya. Ya, dari berbagai berita yang ada, ya kan, nampaknya Nikita Mirjani merasa dijalimi katanya. Namun reaksi ini belum secara visual ya, masih dari status daripada Nikita Mirjani. Namun sudah terlihat bagaimana Nikita Mirjani marah. Dan apa yang diungkapkan supaya tidak menjadi fitnah, saya ingin membacakan informasi ini untuk Anda. Langsung dari sumbernya, ya, banyak sumber tapi saya ambil salah satunya berikut ini. Dari Berita 1, hukuman naik jadi 6 tahun, Nikita Mirjani sebut hukum Indonesia bobrok. Kita baca aja ya. Ya. Jakarta, Berita 1.com. Selebritas Nikita Mirjani langsung menyinggung soal bobroknya sistem hukum Indonesia. Setelah hukumannya dinaikkan menjadi 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Selasa 9 Desember 2025. Setelah putusan itu dibacakan, Nikita Mirjani mengunggah respon bernada kecewa lewat Instastory yang dikutip Berita 1 pada Rabu 10 Desember 2025. Dalam unggahan tersebut, Nikita Mirjani menulis kalimat keras bahwa siapapun presiden yang memimpin, kondisi hukum Indonesia tetap buruk. Ia menilai masih ada oknum yang mudah disuap sehingga keputusan bisa berubah. Bahkan membuat yang benar menjadi salah. Siapa yang benar menjadi salah? Itu kan menurut dia. Oke lah, kita baca lagi deh. Mau siapapun presidennya, hukum di Indonesia akan selalu bobrok karena setiap individu gampang disogok. Ada uang semua lancar, yang benar jadi salah. Welcome to Indonesia, tulis Nikita di akun Instagramnya. Ini ya, mau siapapun presidennya, hukum di Indonesia akan selalu bobrok karena setiap individu gampang disogok. Yang disogok 4 miliar siapa? Halo. Endorse, kesepakatan, atau uang tutup mulut? Ada uang semua lancar, ya itu yang uang 4 miliar. Yang benar jadi salah, welcome to Indonesia. Yang benar jadi salah. Nikita Mirjani yang salah, apa bisa jadi benar? Tetap saja salah. Di putusan hakim pengadilan, nanti aja ya, kita sambung dulu. Ya. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta resmi memperberat hukuman Nikita Mirjani menjadi 6 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang. Putusan itu dibacakan dalam sidang banding terbuka yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sri Andini SH. Ruang sidang dipenuhi awak media dan pengunjung, namun Nikita Mirjani maupun kuasa hukumnya tidak hadir. Dalam amar putusan, majelis menyatakan Nikita Mirjani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik serta terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.
Hukuman itu lebih berat dibanding vonis pengadilan Jakarta Selatan yang sebelumnya menjatuhkan 4 tahun penjara dan menyatakan unsur TPPU tidak terbukti. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, ucap hakim. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dr. Albertina menjelaskan bahwa hukuman diperberat karena pada tingkat banding unsur pencucian uang dinilai terbukti. Kalau di pengadilan negeri itu tidak terbukti pencucian uangnya, di pengadilan tinggi menurut majelis terbukti juga pencucian uangnya. Jadi 2 dakwaan kumulatif itu terbukti. Dengan putusan tersebut, proses hukum Nikita Mirzani dipastikan terus bergulir. Sementara komentar keras Nikita Mirzani kembali memicu perhatian publik atas kondisi hukum di Indonesia. Oke, kita ulas ya, kita bahas. Oke, teman-teman, jadi saya ingatkan ya kepada teman-teman semua. Ini Nikita Mirzani banding. Kenapa banding? Karena terkait dengan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang adanya pemerasan. Sebagaimana dalam dasar hukum hakim pengadilan negeri terkait dengan pasal 27B. Oke ya. Oke, dari situ ya. Jadi ini kita banding mempermasalahkan vonisnya yang 4 tahun itu. Terkait apa? Terkait adanya kalimat atau yang disampaikan oleh hakim terkait dengan pemerasan sebagaimana pasal 27B. Oke. Divonis 4 tahun keberatan. Karena di situ adanya predikat pemeras pada Nikita. Sementara jaksa penuntut umum juga banding. Banding jaksa adalah terkait tidak terbuktinya adanya TPPU. Begitu ya teman-teman ya. Jadi bandingnya Nikita terkait dengan pemerasan, bandingnya JPU terkait dengan TPPU. Oke, clear ya. Nah, bandingnya Nikita Mirzani terkait dengan pemerasan ini ditolak. Sementara bandingnya jaksa penuntut umum terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang diterima. Sehingga vonis hakim pengadilan banding bertambah dari 4 tahun tambah 2 tahun menjadi 6 tahun. Kenapa? Karena tindak pidana pencucian uangnya terbukti. Oke, dari sini menunjukkan bahwa dakwaan jaksa ya terkait dengan adanya terdakwa ya melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, dua-duanya terbukti. Dan tuntutan jaksa sebagaimana tuntutan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut Nikita Mirzani 11 tahun penjara. Oke. 11 tahun penjara jika dilihat dari sekarang vonisnya 6 tahun, maka itu sudah lebih dari separuh tuntutan jaksa. Kalau sudah lebih dari separuh tuntutan jaksa dan dinyatakan Nikita Mirzani terbukti melakukan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, jaksa tidak perlu banding. Karena apa? Dakwaannya terpenuhi semua. Tuntutannya sudah lebih dari separuh jumlah tuntutan yang 11 tahun. Oke, jadi jaksa tidak perlu kasasi lagi. Begitu. Oke, dan sekarang masalahnya ada di Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sekarang ini divonis
jadi 6 tahun. Nah sekarang apakah Nikita Mirzani mau kasasi? Silahkan. Pastilah ditunggu di Mahkamah Agung. Menunggu apa? Ya menunggu nekatnya Nikita Mirzani untuk kasasi. Konsekuensinya adalah ya bisa saja Mahkamah Agung memberatkan lagi. Itu ya, itu terkait dengan banding kemarin. Nah sekarang terbukti Nikita Mirzani tidak terima adanya vonis banding dan ada di media tadi ya, kita sudah bacakan. Inilah kekecewaan dari Nikita Mirzani. Kecewa, berharap bisa dibebaskan. Ya termasuk nih para pengunjungnya kecewa. Berharap bisa dibebaskan dari tuduhan pemeras. Ternyata banding jaksa penuntut umum dikabulkan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Itu teman-teman. Kekecewaannya ya ini, contohnya ini. Mengatakan bahwa hukum di Indonesia bobrok. Siapapun presidennya, hukumnya tetap buruk. Ya itu sah-sah saja, itu pendapat orang yang sedang kecewa. Ketika Fadel divonis, dia berkomentar bahwa keadilan, ini hukum masih ini dan sebagainya. Ketika bisa memenjarakan Fadel. Tetapi ketika dia divonis bersalah, inilah reaksi daripada Nikita Mirzani. Ya itu kalau pendapat saya itu sah-sah saja, ya. Sah-sah saja. Yang saya sesalkan adalah pernyataan daripada penasihat hukumnya yang selalu mengatakan berjuang untuk kebebasan, berjuang untuk membebaskan Nikita Mirzani. Akhirnya kan begini, tidak bisa dikabulkan. Makanya sebaiknya kalimat membebaskan itu tidak boleh keluar. Sebaiknya diganti dengan kami berjuang, ya semoga saja dikabulkan. Kan begitu lebih enak. Ya enggak teman-teman? Itu. Nah, masalahnya pernyataannya selalu bebas. Pasalnya salah, hakimnya salah, penuntutan salah dan sebagainya. Faktanya semuanya terbukti. Oke. Saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman ya video pernyataan berikut ini. Ya, tapi ruangannya tidak mencukupi, jadi di sini aja ya. Tadi teman-teman wartawan sudah mendengarkan tadi sendiri ya, sudah mendengar amar putusannya, sudah mendengar pertimbangannya, ya kan? Nah, ini apa yang mau ditanyakan? Mungkin perjelas saja tadi sempat disampaikan bahwa di putusan banding dari mana? Oh ya, saya Gio dari kumparan.com, sorry. Iya, mau tanya Bu, memastikan bahwa tadi disebutkan bahwa pencucian uang di sini terbukti, ini kan berbeda dari yang dari putusan di Mendagri. Mungkin boleh dijelaskan lagi Bu? Oh, kan tadi sudah dibacakan semua ya pertimbangan majelis bahwa ada perbedaan. Kalau di PN itu tidak terbukti, di pengadilan tinggi menurut majelis hakim pengadilan tinggi itu terbukti juga pencucian uangnya. Ya, jadi dua dakwaan kumulatif itu terbukti. Itu pertimbangan majelis seperti itu. Artinya pertimbangan yang paling kuat sekali untuk menolak yang memberatkan Bu banding ini apa? Yang apa? Yang paling berat memberatkan dari bandingnya Nikita. Nah, tadi kan sudah disampaikan dalam pertimbangan itu. Kalau di PN terbukti hanya satu, kan ya? IT-nya ya, undang-undang IT-nya. Kalau di pengadilan tinggi terbukti dua-duanya, IT dan juga pencucian uang. Maksudnya diperjelas gitu Bu, apa pertimbangannya apa sampai TPPO-nya itu bisa naik lagi di sana? Tadi kan sudah dibacakan oleh majelis pertimbangan lengkapnya, ya. Pertimbangan lengkap sudah dibacakan tadi oleh majelis, terbukti semuanya.
Kalau di pengadilan negeri apa terbukti TPPU tidak kan? Enggak. Nah, tidak terbukti. Berarti Kalau 6 tahun pengadilan tinggi terbukti. 6 tahun ini atas pemerasan dan TPPU Bu ya. Ya, dua-duanya. Ya. Itu kalau dipisahkan berapa Bu? Pemerasan berapa TPPU? Oh, nggak Nggak bisa. bisa, ya? Hukumannya itu sekaligus. Sekaligus ya, Bu? Iya. Kan dakwaannya kumulatif kan? Nah, hukumannya juga kumulatif. Jadi tidak dipisahkan ya. Kalau pelanggaran yang pertama hukuman berapa, kedua berapa, jadi satu. Dan untuk pengajuan kasasi mungkin dari hari ini berapa waktunya Bu? Tadi juga sudah disampaikan oleh majelis kan 14 hari ya untuk kasasinya. Ada yang lain? Masih ada lagi? Ayo nih, banyak lagi. Itu Bu, biasanya kalau keputusan di pengadilan tinggi ini apakah condong lebih inkrah atau udah kasasi nggak perlu, biasanya seperti itu biasanya? Oh, enggak Apa masih ada harapan gitu Bu? Ya tergantung lah ya. Kadang-kadang nanti pengadilan tinggi dikuatkan, kadang-kadang kasasi diubah juga, macam-macam. Ya, tentu saja kasuistis itu ya, tergantung kasusnya masing-masing. Bu, tapi kalau boleh tahu kenapa rata-rata kebanyakan ya, maksudnya yang ngajuin banding itu malah diperberat Bu, kemana sih Bu kalau boleh tahu? Oh, kata siapa? Gitu ya? Nggak mesti juga lah. Ada juga yang diringankan, ada juga yang diberatkan, ada juga yang tetap. Jadi kalau di pengadilan tingkat banding itu ada 3 kemungkinan, bisa jadi dia tetap, bisa lebih ringan, bisa juga diubah. Diubah kalau untuk pidana ya. Berarti di banding ini memperberat karena TPPU-nya terbukti ya Bu? Iya, terbukti menurut majelis tingkat banding. Jadi ada pemberatannya tadi juga sudah dibacakan kan oleh majelisnya. Nah, itulah teman-teman ya, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan informasi-informasi dan analisa saya. Bahwa apa yang terjadi sebenarnya begini teman-teman. Saya tidak tahu ya, Nikita Mirzani itu bukan sekolah hukum, ya, bukan orang yang sekolah hukum. Sebaiknya Nikita Mirzani diberikan pandangan-pandangan tentang hukum, tetapi yang benar, bukan yang asal-asal berpandangan. Ya, banyak pernyataan-pernyataan yang menyesatkan dan menyenangkan Nikita Mirzani, ya kan? Menyenangkan, tetapi bukan sebuah kebenaran. Itu masalahnya. Nah, saya menyampaikan, ya, walaupun tidak menyenangkan, tetapi ini sebuah kebenaran. Dan apa yang saya sampaikan, ya kan, terbukti. Mulai dari perdebatan, kesepakatan dengan pemerasan, pencemaran nama baik dengan pemerasan, sudah terbukti. Pemerasannya divonis 4 tahun, kemudian dibanding TPPU-nya ternyata juga terbukti. Itulah yang kami bicarakan. Meskipun pahit, tetapi sebuah kebenaran. Jangan berbicara manis, tapi rasanya pahit dan hanya sebagai pembenaran. Itu yang terjadi. Ya, itulah yang disebar-sebarkan kepada para fan-nya, yang disebar-sebarkan kepada para ternak-ternaknya, sehingga semuanya tersesat. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Bye.